Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah Maspupa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Economic Value Added dan Residual Income terhadap return saham. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Salah satu contoh fenomenanya yaitu pada hari Kamis 12 Maret 2020, IHGS sempat menyentuh titik terendah saham di level 4.929,56. Pengamat pasar modal Teguh Hidayat mengatakan turunnya IHGS sekitar 20% di level tertinggi memang disebabkan karena virus corona dan jatuhnya harga minyak. Dengan turunnya IHGS, maka perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan mempengaruhi faktor-faktor antara lain yaitu return saham. Dari fenomena tersebut, kerangka pemikirannya yaitu economic value added dan residual income sangat berpengaruh terhadap return saham. Metode penelitiannya yaitu metode deskriptif, pendekatan kuantitatif. Objek penelitiannya yaitu economic value added, residual income, dan return saham. Sumber pengumpulan datanya data sekunder, teknik pengumpulan datanya dokumentasi, rancangan pengujian hipotesisnya menggunakan analisis regresi berganda. Populasinya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Sampel tekniknya pengambilan sampel non-probabilitas atau purpose sampling. Selanjutnya, kriteria pengambilan sampelnya itu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ada 140 perusahaan, dikurangi tidak secara konsistennya yaitu ada 28 perusahaan dan perusahaan yang tidak mempunyai data lengkapnya itu ada 51. Jumlah keseluruhannya yaitu ada 61 perusahaan, masa pengamatannya itu 33 tahun dan jumlah observasinya 183. Di sini bisa dilihat koefisien regresi bergandanya. Berdasarkan pada tabel hasil uji simultan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,023 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan untuk pengujian antara variabel economic value added dan residual income terhadap return saham. Dengan demikian, model penelitian yang peneliti ajukan dapat dilanjutkan untuk pengujian berikutnya. Selanjutnya di sini ada uji secara parsial atau uji T, model regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di atas bahwa economic value added tidak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai sebesar 0,381 lebih besar dari tingkat alfa yaitu 0,05. Sedangkan residual income terhadap return saham yaitu diduga berpengaruh terhadap return saham bahwa nilainya yaitu 0,011 atau bisa disebut juga lebih kecil dari tingkat alfa atau 0,05. Selanjutnya, koefisien determinasi regresi linear berganda. Hasil perhitungan koefisien tersebut, economic value added dan residual income terhadap return saham diperoleh sebesar 0,014 atau bisa disebut juga 1,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel economic value added dan residual income memiliki pengaruh terhadap return saham sebesar 1,4%. Sedangkan sisanya sebesar 98,6% merupakan pengaruh atau kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti di luar penelitian, seperti cash flow operating. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019 adalah yang pertama, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel economic value added tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini disebabkan karena kurangnya perusahaan mengenai
hitungan dan manfaat economic value added dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel residual income berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap return saham. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi residual income akan membuat return saham semakin meningkat dan pengaruh tersebut signifikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.